Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nashkurullah azza wa jalla haitsu annana naltaqi maratan ukhra fi hadhihi al-maddah. Fa insyaallah sanuwasilu fi hadha al-fasl al-lawn al-akhar min alwan at-tafsir min khilal maddah ad-dirasah fi kutub at-tafsir lil-qism ats-tsalits. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan corak lainnya dari corak-corak penafsiran Al-Qur'an sebagai sebagai muqarrar dari studi naskah tafsir yang ketiga, ya. Dan al-lawnut tafsir atau lawnut tafsir alladhi sanudrusuhu al-yawm huwa al-lawn al-thalith, ya. Al-lawn al-thalith ba'da an akhadna fil liqa'at as-sabiqah mabahis allati tata'allaqu bil lawni as-sufi wal lawn al-falsafi. Wal'an sana'khudh al-lawn al-thalith min alwan at-tafsir wa huwa al-lawn al-ilmi. Al-lawn al-ilmi. Ma fi lughatina tarjamatu hadha al-lawn. Dalam bahasa kita al-lawn al-ilmi fi tafsir disebut tafsir apa? Talibat. Ya talibat. Ada yang tahu istilah dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, al-lawnul ilmi disebut dengan corak tafsir apa? Tafsir? Corak tafsir sains. Ya. Tafsir ilmi, yang dimaksud tafsir ilmi di sini adalah tafsir sains. Sains dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris nanti lain lagi tulisannya, bukan sains. Jadi tafsir ilmi yang kita maksud di sini adalah bukan ilmu dalam arti secara umum, ya. Bukan ilmu dalam arti seperti ilmu syariah, ya. Bukan itu. Tapi yang dimaksud adalah tafsir ilmi di sini tafsir yang kemudian dikenal dalam bahasa kita atau dalam kajian tafsir kontemporer dengan istilah tafsir sains. Tafsir sains. Jadi tafsir yang berdasarkan kepada teori-teori ilmu yang diciptakan dalam keilmuan-keilmuan kontemporer, ya, seperti ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu matematika dan lain-lain. Nah, ini yang dimaksud dengan tafsir sains. Ya. Baik. Tabaan sanadrus hadha lawn min alwan at-tafsir min khilal kitab at-tafsir wal mufassirun, ya. Jadi kajian atau tafsir ilmi ini dalam kitab at-tafsir wal mufassirun sebenarnya dia merupakan corak terakhir, ya. Jadi corak tafsir Al-Qur'an yang terakhir dari susunan kitab at-tafsir wal mufassirun setelah beliau membahas, yaitu Syekh Az-Zahabi membahas tafsir sufi dan tafsir falsafi. Nah, baru kemudian setelah tafsir ilmi di jilid yang berikutnya, jilid ketiga dalam sebagian cetakan kitab at-tafsir fasirun, beliau membahas tafsir kontemporer, ya, tafsir kontemporer yang nanti juga akan mengulangi pembahasan tafsir ilmi dan jenis-jenis tafsir yang lain. Nah, tetapi dari urutan muqarrar kita, dari urutan muqarrar studi naskah tafsir ketiga, ya, setelah corak sufi dan corak falsafi kita akan membahas tafsir ilmi. Namun nanti setelah selesai tafsir ilmi kita akan mengulangi, ya akhwat, ya, mengulangi beberapa corak tafsir yang lain, tapi ada dijelaskan dalam kitab beliau. Misalnya seperti tafsir fuqaha, kemudian tafsir akidah, ya. Nah, tafsir akidah nanti akan kita kaitkan dengan tafsir bir-ra'yi yang sebenarnya sudah didapat sebagiannya oleh sebagian mahasiswa di mata kuliah studi naskah tafsir 2, ya. Tapi saat itu kita membahasnya kan sebagai bagian dari tafsir bir-ra'yi.
Nah, nanti akan kita kemas menjadi satu corak tersendiri, namanya disebut tafsir Aqadi. Ya. Dan yang terakhir baru nanti ada pembahasan, kita kembali kepada jilid ketiga dari kitab At-Tafsir wal Mufassirun, yaitu tafsir adabi ijtimai. Ya. Baik. Jadi ini urutan dari corak tafsir yang akan kita bahas. Mungkin kalian nanti ada yang bertanya ketika baca kitabnya, kok ini loncat-loncat gitu ya. Jadi kita memfokuskan corak-corak tafsir dengan mengambil materi yang berserakan dari kitab At-Tafsir wal Mufassirun karya Syekh Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Baik. Wa min khilali dirasatina ya li hadza al-kitab, secara khusus kajian saya terhadap kitab At-Tafsir wal Mufassirun untuk pembahasan tafsir ilmi, ini kita tidak baca kitabnya langsung, saya ringkaskan untuk kalian. Ulah kesulakunna ba'da al-nuqat ya al-muhimmah haula hadha tafsir min khilal kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Nah, nanti ketika kita membaca contoh dari tafsir ilmi, baru kita nanti rujuk kepada kitab At-Tafsir wal Mufassirun karya Syekh Az-Zahabi ya. Tapi untuk teorinya maka kita akan ringkaskan untuk kalian At-Tafsirul Ilmi ini ya, beberapa poin penting terkait dengan tafsir. Baik. Wasalat as-surah ya, sudah terbaca di syah-syah kalian PowerPoint? Khalas Ustaz. Baik. بعض المباحث المتعلقة بالتفسير العلمي منها تعرفه. ما تعرف هذا التفسير؟ ما تعرف هذا اللون من التفسير؟ قال الشيخ الذهبي رحمه الله تعالى التفسير العلمي هو التفسير الذي يحكم الاصطلاحات العلمية في عبارات القرآن ويجتهد في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منها. Nah, jadi tafsir ilmi ini adalah suatu metode penafsiran Al-Quran ya, yang satu memfokuskan pada ayat-ayat yang mengisyaratkan kepada teori-teori ilmiah. Ya, jadi dia fokusnya adalah ayat-ayat yang terkait dengan teori ilmiah. Jadi kalau ayatnya misalnya tidak terkait teori ilmiah ya, atau teori-teori dalam ilmu pengetahuan yang bersifat terapan ya, misalnya kalau kaitannya dengan ilmu-ilmu yang sekarang disebut dengan ilmu humaniora, seperti ilmu tentang akidah, ilmu tentang fikih, tentu ini tidak menjadi objek tafsir ilmi ya. Tapi yang dimaksud tafsir ilmi ini adalah yang secara khusus adalah ilmu-ilmu yang bersifat pasti gitu ya. Atau istilah lainnya mungkin ilmu sains yang terkait dengan fenomena alam ya. Nah, jadi fokusnya di situ yang pertama. Tetapi ya, dia memfokuskan kepada yuhakkimul istilahatil ilmiyah fi ibaratil Quran, di mana teori-teori yang sudah dibakukan oleh para ilmuwan ini tadi, oleh para saintis ini tadi, lalu kemudian digunakan untuk ya menetapkan keberadaannya fi ibaratil Quran, ya, keberadaannya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya. Jadi semacam dicari titik temunya, ya, dicari titik temunya dengan apa yang ada Al-Quran. Karena memang tidak dipungkiri ayat Al-Quran juga banyak yang mengisyaratkan informasi-informasi terkait dengan fenomena alam, ya, tentang masalah gunung, masalah penciptaan manusia, masalah air, masalah obat-obatan seperti madu, itu ada dalam Al-Quran. Nah, tapi kemudian dicari semacam titik temunya antara teori yang sudah ditemukan atau yang sudah dibakukan oleh para saintis untuk kemudian dihubungkan fi ibaratil Quran. Wa yajtahidu fi istikhraj mukhtalifil ulum wal ara'i falsafiyyah minha. Bahkan kemudian bukan hanya menghubungkan, tapi juga para mufassir yang fokus dalam kajian ilmi ini tadi berusaha untuk istikhraj mukhtalifil ulum wal ara' al-falsafiyyah minha. Berusaha untuk juga menciptakan teori-teori lain yang itu sumbernya Al-Qur'an itu sendiri. Jadi ada semacam interaksinya itu dua arah ya. Interaksi arah yang pertama adalah teorinya sudah ada dalam penemuan-penemuan yang sifatnya tidak ada langsung kaitannya dengan Al-Qur'an, tapi kemudian dikaitkan dengan Al-Qur'an. Dan yang kedua, arahnya adalah Al-Quran sendiri yang kemudian digunakan sebagai fondasi lahirnya ilmu-ilmu, ada teori-teori ilmu yang terkait dengan ilmu-ilmu sains ini tadi. Nah, jadi teori luar masuk dikaitkan dengan Al-Quran, ya, yuhakkimul istilahatil ilmiyah fi ibaratil Quran, tapi kemudian juga
ya menciptakan teori baru yang basisnya adalah Al-Qur'an terkait dengan ilmu-ilmu tadi. Ya, wa ijtahidu fi istikhrajil mukhtalifil ulum wal ara' al-falsafiyah minha. Ya, pendapat-pendapat falsafi itu maksudnya terkait dengan filsafat itu terkait dengan hal-hal yang apa yang sudah kita bahas kemarin, masalah alam. Nah, itu diciptakan teori-teori yang tidak bertentangan lah istilahnya dengan apa ilmu sains yang hari ini sudah dikenal atau dalam perkembangan zaman yang sudah dikenal oleh umat manusia. Jadi ini yang dimaksud dengan tafsir ilmi, ya, tafsir ilmi dengan dua proyek, ya, atau dengan dua pendekatan yang digunakan. Baik, ya, idan huwa at-tafsirul ladzi yuhakkimu al-istilahat al-ilmiyah fi ibaratil Qur'an wa yajtahidu fi istikhraj mukhtalifil ulum wal ara' al-falsafiyah minha. Baik, ba'da an arafna ta'rif hadzal ilm, ya, thumma dzakara Syekh Az-Zahabi anna al-ulama'a ikhtalafu fi akhdhi hadhihi at-tariqah min turuq at-tafsir. Ya, jadi setelah itu Syekh Az-Zahabi menjelaskan ada dua pendapat, ya, atau bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok ulama terkait dengan apakah ini metode yang bisa diterima di dalam penafsiran Al-Qur'an atau menjadi suatu metode yang akhirnya bisa kita masukkan sebagai teori tafsir, ya. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Ada dua mazhab, ya. Hunaka mazhaban fi qabul hadhihi tariqah min hais annahu min turuq tafsir am la yuqbal, ya. Jadi ada dua mazhab terkait dengan penerimaan metode ini. Yang pertama, al-mazhabul awal fariqul muayyidin kal Imam Al-Ghazali wal Imam As-Suyuti wal Imam Abul Fadl Al-Mursi. Nah, jadi fariqul muayyidin, ya, kelompok yang pertama menerima teori tafsir ilmi sebagai bagian dari penafsiran Al-Qur'an atau sebagai bagian dari metode tafsir Al-Qur'an. Nah, jadi ini kelompok yang pertama. Ya, penganutnya diantaranya Imam Ghazali, Imam As-Suyuti, dan juga Imam Abul Fadl Al-Mursi. Nah, silakan kalian baca detail, ya, pembahasan tentang penjelasan Imam Ghazali, Imam As-Suyuti, dan Abul Fadl Al-Mursi terkait dengan mereka mendukung corak tafsir ini di dalam Al-Qur'an, ya. Itu saya tidak tidak bahas secara khusus di kelas ini. Kalian bisa baca dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun, ya. Karena cukup detail sekali, cukup panjang penjelasan Syekh Az-Zahabi. Intinya kita mengambil poin-poin pentingnya saja, ya. Kemudian yang kelompok yang kedua adalah fariqul mu'aridin, yaitu kelompok yang menolak, ya, menolak dalam arti bukan menolak teori ilmunya. Teori ilmu itu sesuatu yang memang berjalan dengan berkembangnya atau berjalannya waktu di tengah umat manusia, gitu. Artinya sesuatu yang menjadi fakta yang nggak bisa dibantah. Tetapi untuk dikaitkan sebagai bagian dari tafsir, untuk dikaitkan sebagai bagian dari metode penafsir Al-Qur'an, maka kelompok yang kedua ini menolak, yaitu fariqul mu'aridin. Dan di antara tokoh yang menolak, ya, tafsir ilmi masuk sebagai bagian dari tafsir Al-Qur'an adalah Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi. Nah, jadi ada dua kelompok nih, ya. Jadi bukan berarti mereka menolak teori ilmu, ya, bukan berarti mereka menolak penemuan-penemuan ilmiah yang berkembang dalam setiap masa di tengah umat manusia, bukan itu. Tapi yang mereka sedang perdebatkan adalah bisakah yang namanya teori ilmu ini yang sudah hidup bersama dengan manusia dan sudah berkembang, bahkan sudah bisa saling bisa berubah berdasarkan perubahan zaman, itu dijadikan sebagai satu teori dalam penafsiran Al-Qur'an, ya. Jadi ada dua kelompok ulama seperti yang dijelaskan oleh Syekh Az-Zahabi. Nah, sekarang pertanyaan terakhir sebagai penutup teori ini, ya, sebelum kita baca contoh kitab tafsirnya yang memfokuskan kepada pembahasan ilmu, bagaimana sikap Syekh Az-Zahabi terhadap perdebatan tentang keabsahan teori ini. Nah, Ra'yuz Zahabi fihi, dalam hal ini, ya, kita kalau baca di pembahasan akhir dari tafsir ilmi, Syekh Az-Zahabi lebih cenderung mengatakan bahwa pendapat yang benar al-haqqu ma'asy-Syatibi. Jadi pendapat yang benar itu adalah pendapatnya Imam Asy-Syatibi dan yang mengikutinya, bahwa tidak bisa teori ilmu digunakan sebagai satu bentuk teori tafsir. Ya, dia sebagai fenomena alam, sebagai suatu temuan umat manusia, ya, bisa kita katakan sah-sah saja, ya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau dijadikan sebagai semacam metode untuk menafsirkan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an akhirnya ayatnya ditarik-tarik untuk sesuai dengan teori ilmu, nah, maka ini yang kemudian Syekh Az-Zahabi menolaknya, dan beliau cenderung kepada pendapat Asy-Syatibi yang menolak hal tersebut. Nah, jadi kata Syekh Az-Zahabi, annal haqqa fi janibi Syatibi wa man laffa laffahu fa min dzalika ma ya'ti. Nah, jadi
kebenaran berada di kebenaran dalam arti bukan berarti kemudian yang fariqul mu'ayyidi itu dianggap batil lalu menyimpang, enggak ya. Maksudnya kebenaran dalam arti sebagaimana mazhab fikih yang ini ijtihadnya dianggap paling kuat adalah pendapat Asy-Syatibi ya, yang mengatakan tidak bisa teori ilmu dijadikan sebagai teori penafsiran Al-Quran. Dan alasan beliau, nah ini baru penjelasan alasannya cukup besar nih yang perlu kita baca. Beliau mendasarkannya kepada 3 argumentasi. Ya. Argumentasi yang pertama minan nahiyatil lughawiyah. Ya, kita mengkaitkan kenapa menolak teori ilmu menjadi satu teori tafsir berdasarkan alasan secara kebahasaan Al-Quran. Ya, minan nahiyatil lughawiyah. Nah, bagaimana penjelasan Syekh Az-Zahabi ya, terkait dengan faktor kebahasaan dalam Al-Quran yang tidak atau yang bisa dijadikan faktor bahwa teori ilmi tidak bisa dijadikan sebagai teori penafsir Al-Quran. Dzalika annal alfadz al-lughawiyyah lam taqif 'inda ma'nan wahid min ladun istimaluha ila al-yaum. Ya, karena alasannya kata beliau penggunaan bahasa ya itu tidaklah berhenti dalam satu makna ketika digunakan selama perkembangan kehidupan manusia. Bal tadarrajat hayatul alfaz wa tadarrajat dalalatuha. Maka suatu teks itu akan berkembang maknanya ya tergantung kepada perkembangan masa itu sendiri ya. Maka nalikasiri minal alfazi dalalat mukhtalifah. Di samping itu dalam suatu teks itu kadang ya kita menemukan banyak makna ya, banyak dalalat, banyak petunjuk kepada suatu makna ya. Wa nahnu wa in kunna la na'rif syai'an an tahdidi hadha tadarrus wa tarikh zuhuril ma'anil mukhtalifah lil kalimat ya, dan kita kalau misalnya tidak mengetahui pembatasan perkembangan makna dari suatu teks ini dan juga perkembangan masa ya dari perubahan makna-makna ini tadi untuk satu kalimat yang sama, nastafi an-naqta ya bi anna ba'dal ma'ani lil kalimatil wahidah haditsun bi istilahi arbabil ulum wal funun. Maka bisa kita simpulkan secara pasti bahwa makna-makna dari suatu kalimat itu bersifat hadis, sesuatu yang bisa baru diciptakan gitu ya. Tergantung kepada siapa yang mendefinisikannya min arbabil ulum wal funun, dari para ulama dan ahli-ahli keilmuan yang beragam. Fahunaka ma'ani lughawiyah, di sana ada istilah makna secara bahasa untuk satu teks. Ada ma'anin syar'iyyah, ada makna secara syar'i, artinya terkait dengan konteks agama. Wahunaka ma'an urfiyah, makna secara urfi, secara tradisi. Wahadil, jadi satu lafaz tapi dia punya makna yang beragam. Wahadil ma'ani kulluha taqumu bilafdzin wahid, dan setiap makna ini tadi dia mewakili satu lafaz. Ya maknanya beragam tapi lafaznya sama. Ba'duha arafathul arab waqta nuzulul Qur'an. Sekarang dikaitkan dengan Al-Qur'an ya. Sebagian makna itu dikenal oleh orang Arab ketika Al-Qur'an turun kepada mereka. Wa ba'duha la ilma lil arabi bihi waqta nuzulul Qur'an. Ada juga yang tidak langsung dikenal, dipahami oleh orang Arab saat itu. Nazran li huduthihi wa turuwihi 'ala lafzi, karena adanya perkembangan makna atas suatu teks tadi. Fa hal yaqil ba'da dzalika anna tawassa' hadha tawassu' al-'ajib fi fahmi alfazil Qur'an wa ja'alaha tadullu 'ala ma'anin jaddad bi istilahin haditsin wa lam tu'raf lil arab alladhi nazala Qur'an 'alaihim. Nah, kalau ya suatu teks itu bisa berkembang maknanya dalam arti, jadi kita bicara dalam konteks teks yang umum, apakah kemudian bisa diterima secara logika akal ya untuk kita kembangkan makna Al-Qur'an dengan makna-makna hadis, dengan makna-makna baru yang itu bahkan tidak dikenal oleh bangsa Arab ketika Al-Qur'an itu turun kepada mereka. Ya, wa hal yaqil anna Allah Ta'ala innama arada bihadhil alfaz al-Qur'aniyah hadhil ma'ani allati hadatha ba'da nuzul Qur'an bi ajyal fil waqti alladhi nazala fihi hadhil alfaz min indillah. Dan apakah mungkin secara akal sehat kita bisa menerima bahwa Allah menginginkan dari lafaz-lafaz Al-Qur'an itu makna-makna yang akan terbaharukan ya dari sejak turunnya Al-Qur'an kepada generasi yang berbeda ya. Wa fil waqti alladzi nazala fihi hadzal alfaz min indillah wa tuliyat awwalu ma tuliyat ala man kana haulan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian makna itu ya tidak diketahui ya di masa Rasulullah menyampaikannya. A'taqid anna hadza amrun la yaqiluhu illa man safiya nafsa wa ankara aqla. Maka kata Syekh Az-Zahabi, aku maka berkeyakinan bahwa hal ini tidaklah masuk akal ya. Jadi tidak masuk akal itu begini. Secara aspek kebahasaan, Al-Qur'an itu ketika turun kepada Rasul dan disampaikan kepada
para sahabat, ya begitulah dipahami dan dimaknai oleh para sahabat dan akhirnya mereka bisa amalkan gitu. Nah, kalau misalnya teori ilmi dijadikan sebagai dasar penafsiran atas teks Al-Quran, yang mana teori ilmu itu juga berkembang atas pemaknaan teksnya, maka ya otomatis seakan-akan konsekuensinya adalah Al-Quran ini, ya memang sih Al-Quran difungsikan untuk seluruh umat manusia. Tapi kalau kemudian berubah, ya mengikuti perkembangan dan perubahan kehidupan manusia, maknanya, berarti seakan-akan makna yang dipahami oleh Rasul dan para sahabat dari ayat Al-Quran itu adalah bukan makna yang diinginkan oleh Allah, ya, karena adanya perkembangan itu. Tentu ini tidak logis gitu ya. Berarti seakan Allah memerintahkan untuk dimaknai bukan dengan makna yang diinginkan oleh atau bukan makna yang dipahami oleh Rasul dan para sahabat. Nah, ini dari sisi perkembangan makna atas suatu teks, maka teori ilmi ini dianggap tidaklah bisa diterima sebagai bentuk penafsiran Al-Quran. Ya, apalagi kemudian nanti ada perubahan-perubahan dari makna tersebut sesuai dengan perkembangan zaman. Karena sekali lagi seakan-akan kita menuduh Rasul dan para sahabat memahami ayat Al-Quran bukan dengan pemahaman yang dimaksudkan oleh para saintis itu tadi. Padahal Al-Quran adalah tentu pengamalan dan pemahamannya yang paling utama adalah datang dari Rasulullah dan para sahabat. Ya. Baik. Kemudian begitu juga ya teori tafsir ilmi ini ditolak atau dianggap tidak bisa dijadikan sebagai metode penafsiran melihat dari aspek balaghiyah, minan nahiyatil balaghiyah. Jadi dilihat dari aspek kualitas kesastraan dari Al-Qur'an. Ya. Nah, ini bagaimana penjelasan Az-Zahabi terkait dengan argumentasi ini? Urifatil balaghah bi annaha mutabaqatul kalam li muqtadil hal. Ya, jadi definisi ilmu balaghah itu kan sebagaimana yang dipahami oleh ahli balaghah, didefinisikan oleh para ulama balaghah adalah mutabaqatul kalam li muqtadil hal. Bahwa yang dimaksud dengan suatu lafaz itu lafaz baligh, suatu lafaz itu suatu lafaz yang sangat sangat indah atau sangat istilahnya itu baligh itu suatu lafaz itu dianggap memiliki makna balik, artinya makna yang memang sesuai dengan lafaznya adalah ketika mutabaqatul kalam li muqtadil hal. Ketika suatu lafaz itu digunakan ya sesuai dengan kondisi yang menjadi latar belakang lafaz itu muncul. Nah, itu disebut dengan kalamun balik. Artinya begini analoginya ya, akhwat. Kalau kita misalnya berbicara ya dengan bahasa kita, tentu kita akan berbeda dalam ucapan tergantung kepada mukhatab ya, orang yang kita ajak bicara. Kita berbicara dengan orang tua, kita berbicara dengan guru, tentu berbeda dengan kita berbicara dengan sesama kita atau berbicara dengan orang yang lebih muda dari kita, itu berbeda. Nah, ketika kita meletakkan suatu ungkapan sesuai dengan konteks yang berbeda ini tadi, sesuai ya, artinya serasi dengan konteks yang berbeda, itulah yang disebut dengan kalamun baligh ya, kalam yang atau ucapan yang dia memiliki unsur balaghah yang tepat, yang kuat, yang indah. Nah, jadi mutabaqatul kalam li muqtadil hal. Wa ma'lum anna al-Qur'an fi a'la darajatil balaghah, dan sudah kita pahami ya, sudah sesuatu yang diketahui bahwa Al-Qur'an itu teksnya adalah menduduki posisi tertinggi dari aspek balaghahnya. Fa idza nahnu dhahabna madhhab arbab tafsir ilmi wa qulna bi anna al-Qur'an mutadamminun li kullil ulum, dan kalau seandainya kita mengikuti pendapat mereka yang setuju dengan teori ilmi dalam penafsir Al-Qur'an, wa qulna bi anna al-Qur'an mutadamminun li kullil ulum, dan kita berkata bahwa Al-Qur'an itu juga meliputi ilmu-ilmu yang tadi diciptakan ya, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu dan seterusnya. Wa alfadhu muhtamilatun li hadhil ma'ani mustahdatha, dan juga mustahdatha, dan juga ketika lafaz-lafaz Al-Qur'an dianggap juga memiliki makna atas ilmu-ilmu ini tadi, ya Al-Qur'an dianggap menafsirkan ya ilmu-ilmu ini tadi, la'auqa'na, maka konsekuensinya la'auqa'na anfusana fi waratatin la khalasalana minha illa bima yahdushu balaghatal Qur'an au yadhhabu bi fatanatil arab ya. Maka kita akan jatuh kepada kebingungan yang tidak ada akhirnya ya, karena kita akhirnya minha illa bima yakhdash balaghatul Qur'an, yang akan bisa membuat unsur balaghatul Qur'an ini menjadi ternafikan ya, au yadhhab bi fatanatil arab, atau kemudian seakan tidak sesuai dengan peradaban orang Arab saat itu ya, yang kemudian dianggap
tafsir ilmi ini tidak sesuai dengan Al-Quran yang turun kepada Rasul dan para sahabat. Ya. Wadzalika li'anna man khutibu bil Qur'an fi waqti nuzulihi an kanu yajhaluna hadhil ma'ani wa kana Allah yuriduha min khitabi iyahum. Karena saat Al-Quran ini disampaikan kepada mereka saat turun, ya maka hakikatnya kan Allah ingin mengajak mereka berbicara, mengajak mereka untuk semacam memahami yang diinginkan oleh Allah dari pesan-pesan Al-Quran. Ya. Lazima ala dzalika an yakuna Al-Quran ghairu baligh. Maka kalau misalnya ditafsirkan secara ilmiah atau secara teori-teori ilmi tadi, seakan-akan Al-Quran ini ghairu baligh. Al-Quran ini tidaklah bersifat baligh, artinya tidak sesuai dengan akal mereka. Padahal yang namanya balaghah itu adalah tadi mutabaqatul kalam di muqtadal hal. Ya, bahwa Al-Quran ketika turun kepada bangsa Arab, ya memang mereka pasti akan bisa memahaminya karena sesuai dengan konteks mereka gitu. Tapi kalau kemudian ditarik kepada seakan-akan Al-Quran juga menjustifikasi teori ilmiah ini dan itu tidak dipahami oleh orang-orang Arab saat itu, ya seakan-akan unsur kebalaghohannya ini tercabut gitu ya. Nah, inilah tentu sesuatu yang tidak bisa diterima. Di annahu lam yura'i halal muqatab wa hadza salbun li ahammi qasasil Quran. Karena dengan hal tersebut, yaitu teori ilmi tadi digunakan sebagai satu penafsiran ya yang tidak sesuai dengan halul muqatab, yang tidak sesuai dengan kondisi pihak yang diajak bicara dengan turunnya Al-Quran, maka ini menyebabkan salbul yahammi khasaisil Quran, yaitu bisa menghilangkan unsur terpenting dari kekhususan Al-Quran, itu sisi balaghahnya. Wa in kanu ya'rifuna hadhil ma'ani falima lam tadhhar nahdatul arab al-ilmiyah min ladun nuzul Quran alladhi hawa ulum al-awwalin wal akhirin. Kalau misalnya mereka ini kan ya'rifuna hadhil ma'ani, jika orang-orang Arab yang turun kepada mereka Al-Quran ya mengetahui teori-teori ilmiah tadi melalui ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada mereka, maka ya kenapa kalau kita tidak menemukan adanya perkembangan teori ilmu itu pada masa mereka saat Al-Quran turun, yang padahal kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah mencakup setiap ilmu orang terdahulu dan orang yang akan datang. Walima lam tafham nahdatuhum ala hadhihi ayatis syarihatil mukhtalifatil ulum wasail funun. Dan kenapa kemudian mereka tidak awalima lam takum nahdatuhum, ya kenapa mereka tidak membangun peradaban Al-Qur'annya ya berdasarkan ilmu-ilmu ini tadi. Artinya ilmu ini kan munculnya belakangan gitu. Kenapa enggak sejak awal apa turun itu sudah ada teori-teori ilmu ini baru muncul. Wa hadza aidan salbu li ahammi qasaisil arab wa mumayyizatihim. Maka ini juga menimbulkan konsekuensi untuk menghilangkan unsur keistimewaan bangsa Arab sebagai bangsa yang Allah pilih ya untuk turunnya wahyu terakhir dan juga risalah terakhir dari para nabinya. Jadi ya tentunya ini keistimewaan untuk orang Arab yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengan hikmahnya, dengan keadilannya gitu ya. Tetapi kalau kemudian Al-Quran yang berbahasa Arab ini ditarik-tarik untuk menegaskan teori-teori ilmu tadi, otomatis ini seakan menghilangkan unsur keistimewaan bangsa Arab dengan bahasanya. Baik, jadi ini intinya juga dalam rangka membantah bahwa sekali lagi ya akhwat, kita tidak menafikan lah istilahnya, nanti akan dijelaskan oleh Syekh Az-Zahabi, tidak menafikan adanya teori ilmu yang dikandung dalam Al-Quran terkait dengan penciptaan manusia, terkait dengan dunia kedokteran, bukan dinafikan hal tersebut, tapi yang ingin dibantah oleh Syekh Az-Zahabi di sini adalah jangan kemudian seakan-akan mengkaitkan Al-Quran ini dengan teori-teori ilmu itu yang mengikuti perkembangannya gitu ya. Seakan-akan Al-Quran itu menjadi makmum. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Karena Al-Quran ini tentu adalah wahyu yang bukan hanya untuk dibatasi pada ketentuan waktu-waktu tertentu. Dan inilah yang kemudian akan dibantah melalui teori atau argumentasi yang ketiga ya. Jadi dari sisi an-nahiyah al-i'tiqadiyah. Jadi dari sisi aspek keyakinan sebagai seorang muslim, Syekh Az-Zahabi mengatakan bahwa tafsir ilmi ini tidak juga cocok ya dengan keyakinan seorang muslim terhadap Al-Quran gitu. Karena kalau misalnya tetap diyakini sebagaimana pemahaman yang keliru terkait dengan tafsir sains, kita akan semacam mengingkari suatu keyakinan yang harus diyakini oleh seorang muslim terkait dengan Al-Quran. Nah, apa yang dimaksud keyakinan tersebut? Nah, Syekh Az-Zahabi mengatakan Al-Quranul Karim bakin ma ta'aqabal milwan. Ya, Al-Quran itu akan terus tetap ada, ya, tidak berubah, dan dia A sampai Z-nya nggak akan berubah meskipun perkembangan manusia berubah. Wa nizamuhu nafi'un li kulli asrin wa zaman. Dan ketentuan dalam Al-Quran itu senantiasa memberi manfaat untuk setiap masa dan waktu. Fa huwa yatahaddas ila uqulun nasi jami'an min ladun nuzulihi ila an yarisallahu al-ardha man 'alaiha.
Dan Al-Quran ini juga berbicara kepada semua akal dari setiap setiap tabaqat manusia, setiap masa di antara manusia. Ya sampai nanti dunia ini kemudian tidak lagi menjadi kehidupan bagi manusia sampai hari kiamat. Ya wa huwa yusayyiru hayatahu fi kulli ma yamurruna bihi min marahil zaman. Al-Qur'an akan senantiasa berjalan ya dengan berjalannya zaman. Artinya dia akan terus menjadi panduan ya. Wa hadza kulluhu bi hukmi kaunihi kitabus syari'atil 'ammati syamilah. Karena Al-Qur'an merupakan kitab yang berisikan ketentuan syariat yang sempurna. Hadza ma yajibu 'ala kulli muslim an ya'taqidahu. Nah, kemudian Syekh Albani mengatakan inilah keyakinan yang harus diyakini oleh seorang muslim terkait dengan Al-Qur'an itu. Hatta yaslama lahu dinahu, agar agamanya selamat, wala yartaba fihi, dan dia tidak ragu terhadapnya. Ya, ini keyakinan yang harus didasarkan kepada Al-Qur'an. Fa idza nahnu dhahabna madhhaba man yuhammil al-Qur'an kulla syai' wa ja'alnahu masdar li jawami'it tibbi. Nah, kalau kita seandainya mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bisa dijadikan dasar atas segala sesuatu, ya termasuk dalam hal ini menjadi sumber referensi terkait dengan ilmu-ilmu kayak ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu fisika dan seterusnya. Wa ma ila dzalika minal ulumil mukhtalifah, dan juga beragam ilmu-ilmu yang diciptakan oleh manusia. Lakunna bidzalika qad awqa'na asyak fi aqaidil muslimin nahwal Qur'an. Maka itu punya konsekuensi, kita akan menimbulkan keraguan atas keyakinan umat Islam terkait dengan faktor yang ini tadi kita sebutkan ya, terhadap Al-Quran. Wa dzalika li anna qawaidal ulum wa ma taqumu alaihi min nadhariyat, karena kaidah-kaidah ilmu yang tadi sudah sebagai kita sebutkan, seperti ilmu kedokteran, kimia, fisika dan seterusnya, itu didasarkan kepada nadhariyat, didasarkan kepada teori-teori la qarara laha wa la baqa, yaitu teori-teori yang hakikatnya tidak stabil, ya, artinya tidak final. Dengan adanya penemuan baru, ya akan menghapus penemuan yang lama, gitu. Maka dia akan bisa berubah, gitu kan. Ya, lakunna biza, kemudian farubba nazariyat ilmiah qala biha alimun al-yaum. Nah, bisa jadi ada suatu teori ilmu ya terkait ilmu alam tadi yang disampaikan oleh seorang alim, artinya seorang ilmuwan, seorang saintis ya pada suatu masa, tapi tumarraja'an ba'da zaman qalil katsir. Tapi kemudian dia merevisi teorinya karena menemukan fenomena baru, menemukan pembuktian baru ya. Li'annahu dhahara lahu khata'u, atau bisa jadi teori lama ini beliau ilmuwan yang tadi ditemukan kemudian rupanya ada ditemukan juga kekeliruannya dan harus direvisi. Ya. Ini kalau kita bicara teori ilmiah yang memang faktualnya seperti itu. Ya. Tapi yang jadi persoalan, fahal yaqil an yakuna al-Qur'an muhtamila li jami hadhihi nazariyat wal qawaid al-ilmiyah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dikaitkan dengan Al-Qur'an apakah sesuatu yang logis ya, teori yang bisa berubah-ubah itu tadi, lantas kemudian itu semua ada di dalam kandungan Al-Qur'an dan akhirnya Al-Qur'an mengikuti perubahan-perubahan itu. Nah, ini kan nggak logis. Ya, alama bainaha minat tanafi wa tadad. Padahal teori-teori tadi bertentangan dan Al-Qur'an tidak ada pertentangan di dalamnya ya. Di annahu wa idza kana hadza ma'qulan fa hal yaqil an yusaddiqa muslim bil Qur'an ba'da hadza. Ya, dan kalau itu kemudian tetap diyakini ada, artinya teori ilmiah yang berubah-ubah tadi tetap diyakini ada dalam Al-Qur'an, apakah kemudian termasuk logis seorang muslim akan tetap meyakini Al-Qur'an sebagai kitab yang menjadi hidayah bagi umat manusia gitu ya, yang tidak berubah. Wa yakunu ala yaqin bi annahu kitabullah alladzi la ya'til ba'd min baini yadihi wa la min khalfi, dan juga tetap meyakini apakah masih mungkin untuk tetap bisa meyakini Al-Qur'an sebagai kitab Allah yang tidak akan pernah datang kebatilan di dalamnya. Al-haq ya, maka yang benar kesimpulannya adalah annal Qur'an la yu'na bihadzal laun min hayatin nas. Al-Qur'an tidak terlalu memfokuskan ya, tidak terlalu peduli lah istilahnya dengan tujuan menciptakan teori-teori ini dalam kehidupan manusia. Ya, karena Al-Qur'an itu bukan kitab ensiklopedi ilmi gitu ya. Jadi Al-Qur'an itu ya tidak terlalu memfokuskan. Artinya fokus Al-Qur'an bukan pada wilayah itu. Ya silakan fokus pada wilayah itu dan urusan duniawi. Saya akan mengatakan begitu. Tapi yang menjadi fokus Al-Qur'an adalah hidayatun nas. Ya wala yata'ahadu bisyarhi wala yatalawwahu bil bayan. Yang memang tidak membutuhkan penjelasan-penjelasan ilmiah itu, walaupun ayat-ayatnya juga kadang mengisyaratkan kepada hal tersebut. Ya, hatta yakuna masdaruhum alladhi yarji'una ilaihi fi ta'arrufi hayatihi wa ilmihi ad-dunyawiyah. Sampai seakan-akan Al-Qur'an itu menjadi sumber utama ketika seseorang menciptakan teori-teori ilmiah ini. Artinya seakan Syazali mengatakan ya Al-Qur'an bukan dimaksudkan untuk itu gitu. Jadi Al-Qur'an itu bukan untuk semacam pembuktian
ya bahwa ada teori yang akhirnya ditemukan dalam Al-Quran. Ya silakan menemukan teori ilmiah lewat penelitian, lewat eksperimen, lewat kajian-kajian atas fenomena alam, ya silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian seakan-akan Al-Quran, dalilnya harus Al-Quran, ya berdasarkan ayat ini maka teorinya begini. Nah ini yang kemudian tidak disetujui lah oleh Syekh Az-Zahabi, ya karena itu beranggapan bahwa Al-Quran akan bisa berubah tergantung kepada perubahan teori ilmu tadi. Nah ini pendapat Syekh Az-Zahabi, ya, yang juga merupakan pendapat Imam Abu Isa Asy-Syatibi yang dianut oleh Syekh Az-Zahabi. Tentu ini satu argumentasi yang bisa saja kita terima atau kita tolak, ya, karena ada khilafiyah dalam masalah apakah teori ini bisa menjadi satu penafsir Al-Quran atau tidak. Kemudian terakhir, ya apa hakikatul amrnya? Sebenarnya apa sih titik temu antara dua perbedaan ini yang hakikatnya, ya tanpa kita harus memperdebatkan antara yang menerima atau yang menolak, ya sebenarnya kalangan yang menerima teori tafsir ilmi pun tidak memaksudkan ya teori ilmu itu sebagai teori penafsiran yang bisa berubah. Gitu. Tapi yang dimaksud adalah begini, ini kata Syekh Az-Zahabi di kesimpulan akhirnya, lam yaro ashabu fiqrat tafsir ilmi di anal Quran masdaru hadhil ulum alladhi yarji ilaihi an-nas fi ta'arufi hayatihim ilmiyyah wa diniyah wa innama nazaru ilaiha kawajihi min wujuhi i'jazil Quran. Jadi para ulama yang menerima teori tafsir ilmi di dalam penafsiran Al-Quran itu bukan berarti mengatakan Al-Quran sebagai sumber ya terciptanya teori-teori ini. Tapi mereka menganggap teori yang lahir dari penemuan-penemuan manusia ini itu layaknya semacam kawajihin min wujuhi i'jazil Quran, sebagai salah satu dari bentuk kemukjizatan Al-Quran. Jadi artinya begini ya Thalibat. Ada nggak yang mau memberikan contoh? Ya, memberikan contoh suatu teori ilmiah ya yang baru ditemukan teori itu pada masa kontemporer, tapi saat di masa Rasulullah belum disebut sebagai teori ilmu. Ada yang mau kasih contoh nggak? Pakai bahasa Indonesia saja. Kalian mungkin pernah membaca ya, punya wawasan ada suatu teori ilmiah ya terkait dengan ilmu apapun gitu yang di masa Nabi mungkin tidak disebut teori ilmu gitu karena 14 abad yang lalu mungkin belum ditemukan. Nah hari ini baru ditemukan. Ada nggak yang mau mencontohkan? Yang Marajal Bahrain itu bukan Ustaz. Nah, itu bisa ya. Marajal Bahraini yaltaqiyan, ya, tidak bertemunya antara dua jenis air ya, padahal itu di laut, air tawar dan air apa? Air asin ya. Nah, itu kan disebutkan dalam surah Ar-Rahman. Tapi saat itu belum ditemukan di masa Nabi gitu. Di mana tempatnya kan kita belum tahu. Nah, itu baru ditemukan. Jadi kalau misalnya tujuannya sekedar untuk mencocokkan ya keberadaan fakta ilmiah yang diinformasikan oleh Al-Quran dan terbukti di masa sekarang, itu boleh. Maka ini maksud dalam wilayah i'jazul Quran, kemujizatan Al-Quran gitu ya, yang menginformasikan sesuatu yang belum ya orang Arab saat itu paham ada dua laut yang seperti itu, tapi mana faktanya itu mereka belum paham, belum menemukan gitu kan. Tapi mereka memahami ayat itu dengan makna yang terkandung di dalamnya gitu. Tapi sebagai suatu penemuan yang baru ditemukan belakangan, nah itu belum ada saat itu ya. Nah jadi seperti ini nggak ada masalah, masuk dalam bab i'jazul Quran. Tapi kalau misalnya teori itu seakan-akan harus ya menjadi tafsir atas ayat Al-Quran, ya ini yang tidak dibolehkan. Karena bisa saja nanti teori tadi atau penemuan itu berubah ya karena suatu faktor tertentu akhirnya berubah. Nah itu maka Al-Quran jangan kemudian seakan-akan 100% membenarkan. Atau contoh lain ada nggak ya akhwat? Contoh lain teori ilmiah yang belum ditemukan pada masa dahulu. Apa contoh lain misalnya? Kalian pernah mendengar ayat Al-Quran terkait dengan atau gini, ada teori ilmu tentang hampa udara. Semakin manusia itu jauh dari daratan dunia, itu semakin dalam kondisi ketiadaan udara, oksigen. Nah, wilayah hampa udara atau wilayah yang udaranya itu semakin sedikit. Apa itu? Kalau dalam ilmu apa itu ya? Pernah nggak dengar ilmu astronomi mungkin ya masuk babnya dia? Ada satu di dunia ini ada satu tobakoh ya, ada suatu tingkatan alam yang itu sudah tidak ada lagi oksigen. Paham nggak maksud saya teori ilmu ini? Pernah dengar nggak? Yang
Yang pernah belajar ilmu IPA misalnya, ilmu pengetahuan alam. Ya, Fuad. Yang pernah belajar IPA nggak dulu di sekolah? Pernah, Ustaz. Pernah nggak dengar teori hampa udara, hampa oksigen di suatu wilayah dunia ini? Pernah dengar nggak? Iya. Apa? Ada nggak istilah khusus untuk menyebut itu? Pernah dengar? Apa ya? Tapi pernah dengar ya istilah hampa udara ini ya, wilayah hampa udara ya? Pernah Ustadz, ayatnya juga ada, cuman lupa. Nah, apa ayatnya? Lupa. Ayat itu waman yashrah sadrahu lil Islam. Jadi lupa ayatnya. Nanti di situ ada gitu loh, Ustadz. Adapun orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir itu hatinya dhayiqan, ka'annama yas'adu fis sama. Jadi orang-orang kafir itu hati mereka ini sempit gitu ya. Artinya sempit seperti orang yang nggak bisa bernafas. Ka'annama yas'adu fis sama. Seakan mereka itu sedang berada di atas langit gitu ya. Artinya nggak ada oksigen, akhirnya sempit gitu. Nah ini kan saat itu ya orang-orang Arab sih memahami orang kafir dadanya sempit gitu kan, yang kemudian seperti mereka naik ke atas. Tapi apakah kemudian teori hampa udara itu saat itu sudah dikenal? Kan belum gitu ya. Nah itu baru dikenal ya setelah ada ditemukannya pesawat. Makanya kan di pesawat terbang kalau misalnya dalam kondisi oleng gitu langsung pakai masker oksigen gitu kan. Nah, itu karena kita berada pada posisi seperti itu. Nah ini jadi teori-teori seperti ini nggak ada masalah kalau dikatakan sebagai bagian dari ijazul Quran. Ya, tapi kalau kemudian sekali lagi teori ini semacam menjadi tafsir ya yang harus dijadikan metode penafsiran, nah ini yang kemudian dianggap cukup berkonsekuensi berat, nah gitu ya. Maka sekali lagi bukan sebagai teori tafsir, tapi sebagai wujuh i'jazil Quran. Nah itu bisa diterima ya. Wa hasbuhum an la yakuna fil Qur'ani nafsun sharihun yusadimu haqiqa ilmiyah thabitah. Maka cukuplah bagi kita untuk mengkaitkan teori-teori ilmu tadi ketika dikaitkan dengan Al-Qur'an selama tidak bertentangan gitu. Tapi dengan catatan kalau misalnya bertentangan karena teori ilmunya berubah, ya Al-Qur'an bukan dikatakan salah. Nah, itu yang menjadi catatan ya, Pak. Jadi kan yang namanya teori ilmiah itu bisa berubah ya karena itu penemuan manusia yang bersifat relatif ya. Tetapi perubahan itu tidak otomatis akan berkonsekuensi kepada perubahan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sifatnya stagnan, nggak akan berubah. Al-Quran, tapi di samping stagnan, tapi dia juga bersifat hidayah ya setiap masa. Nah, jadi akhirnya sekali lagi, kalau sekedar pembuktian yang memang ada dalam Al-Quran dan itu sifatnya sabit, ya silakan. Tapi kalau kemudian Al-Quran itu ditarik-tarik untuk berubah, ya sesuai dengan perubahan fenomena ilmu ini tadi, nah ini yang tidak boleh dilakukan. Baik, ini kesimpulan akhir dari Syekh Az-Zahabi terhadap kajiannya atas tafsir ilmi. Tafsir al-Madbu. Nah, sekarang apa contoh tafsir yang dicetak yang kita temukan ya sebagai kajian khusus yang membahas tafsir ilmi ini. Nah, ini Syekh Az-Zahabi memberikan satu contoh ya tafsir berbahasa Arab yang dikategorikan tafsir ilmi, yaitu tafsir Al-Jawahir fi Tafsir Qur'anil Karim li Syekh Tantawi Jauhari. Yaitu kitab Al-Jawahir fi Tafsir Quran. Kalau sekarang sih sudah semakin banyak ya. Sekarang sudah digalakkan di kajian-kajiannya walaupun dalam bentuk tafsir maudhu'i, dalam bentuk teori tafsir tematik. Jadi bukan penafsir Al-Quran 30 juz semuanya tafsir ilmi, enggak ya. Sekarang lebih kepada tafsir tematik. Jadi misalnya seperti kajian Dr. siapa namanya? Saya lupa. Dr. Najjar Zarlul ya, itu beliau juga mengkaji tafsir ilmi al-ardu fil Quran ya, bumi dalam Al-Quran, kemudian gunung dalam Al-Quran. Nah, itu beliau menulis kitab-kitab yang sifatnya tematik begini. Bahkan majelis Departemen Agama juga sudah merilis ya, sudah mencetak tafsir ilmi tapi secara tematik gitu ya. Jadi bukan 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas kemudian semuanya ilmi semua, enggak mungkin itu bisa dilakukan. Tapi kalau sifatnya tematik saja, mengangkat teori-teori tertentu, tapi dibahas dalam kajian Al-Quran secara maudhu'i, maka ini sudah banyak dilakukan hari ini ya. Namun sekali lagi, untuk masa awal-awal perkembangan tafsir Al-Quran, khususnya di masa kontemporer ini, tafsir yang cukup penting dijadikan contoh sebagai tafsir ilmi adalah tafsir Jawahir, ya, karya Syekh Tantawi Jauhari. Untuk waktu yang tersisa kita akan
membaca tafsir Tantawi Jauhari ini melalui kitab At-Tafsir wal Mufassirun karya Syekh Az-Zahabi. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya dulu? Ya akhwat, ya Fariwat. Sebelum kita baca kajian Syekh Az-Zahabi ya dalam kitabnya terkait dengan tafsir Jawahir. Ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Ada yang mau bertanya atau sudah paham? Dan yang bertanya? Fariwat masih ini saya nggak bisa mantau kalian nih. Kalian masih dengerin nggak? Masih, Ustaz. Masih, Ustaz. Ada pertanyaan. Pasti ada yang sambil baring-baring, ada yang sambil ngemil. Pasti. Betul, Ustaz. Lu jangan ngantuk ya, jangan tidur. Tahu aja, Ustaz. Iyalah. Iya kan? Tahu aja. Ustaz pernah jadi murid. Nah, kalau zaman saya kuliah nggak pernah kuliah Zoom. Nggak ada pertanyaan? Ya, Pak Limat? Kalau tidak? Masih menyambung-nyambungkan ini. Kalau ya silakan disambungkan ya. Kalau tidak berarti kita langsung baca ya kitab At-Tafsir wal Mufassirun karya Syekh Az-Zahabi. Saya buka halaman tafsir ilmi ya. Saya share dulu kitabnya. Tafsir ilmi. Kalau di saya jilid kedua ini ya. Nah, ini saya buka dulu daftar isinya biar kalian paham posisinya di mana. Jadi tafsir ilmi ini ya dibahas, dikaji oleh Syekh Az-Zahabi ya setelah pembahasan tafsir apa yang kemarin itu tafsir falsafi ya. Enggak Mak. Setelah tafsir fuqaha. Jadi ini saya sengaja akhirkan ini ya. Jadi setelah kemarin kita bahas tafsir falsafi ini kan selesai ya, sudah kita bahas walaupun kita belum membaca kajian atas Ibnu Sina ya. Tapi kita coba saja tafsir falsafi ini sudah kita bahas. Nah, sebenarnya sih pembahasan berikutnya adalah tafsir fuqaha sebenarnya. Ya, tapi karena tafsir fuqaha ini kita bisa masukkan sebagai tafsir mazhab, yang nanti mazhab itu ada dua, ada mazhab fikih dan ada mazhab akidah. Maka ini saya sengaja akan kita akhirkan saja ya. Dan kita langsung kepada tafsir ilmi karena memang tafsir ilmi ini erat kaitannya dengan tafsir filsafat. Ya, karena tafsir filsafat juga basisnya adalah teori-teori ilmu. Ya. Nah, jadi maka kita langsung loncat hari ini kepada tafsir ilmi. Nah, di sini ya tafsir ilmi halaman 349. Ya, tafsir ilmi. Nah, tadi sudah kita bahas makna tafsir ilmi, kemudian an-naw' min at-tafsir wa qasatu qa'ila bihi. Ya, ini pendapat-pendapat para ulama yang pro Imam Ghazali, Imam As-Suyuti, Imam Abdul Fadl Al-Mursi, ini yang pro terhadap teori tafsir ilmi, walaupun tadi Syekh Az-Zahabi mengatakan maksudnya pro itu bukan seperti mengikuti perubahan fenomena ilmu ya, tetapi bagi dari ijaz. Nah, kemudian ada Ikarus Syatibi. Nah, ini mazhab yang kedua ya. Pendapat Asy-Syatibi yang menolak dan juga Syekh Ikhtiyaruna Syekh Az-Zahabi cenderung kepada pendapat Az-Zahabi ya. Nah, setelah itu baru beliau masuk ke bab berikutnya. Ini masuk bab terakhir malah, khotimah. Bab penutup. Kalimah ammah anit tafsir wa alwanihi fil asli hadis. Ya. Penjelasan umum terkait dengan tafsir dan corak-coraknya pada masa kontemporer. Nah, setelah itu baru beliau masuk kepada penjelasan beberapa tafsir yang masih yang masih bertahan atau diciptakan malah ya. Jadi tafsir fikih masih ada, tafsir sufi masih ada ya. Dan di sini beliau menyebutkan beberapa jenis tafsir baru di masa alwanu tafsir fil asli hadis. Lalu kemudian memulainya dengan menjelaskan tafsir ilmi. Jadi al-launul ilmi li tafsir fi aslinal hadir ya, kemudian rawajul tafsir ilmi, perkembangan tafsir ilmi. Kemudian ahamul kutub allati uniyat bihadzal laun, beberapa kitab yang mengkhususkan teori tafsir ilmi. Nah, ini yang akan kita baca adalah Al-Jawahir fi Tafsir Quran di Syekh Tantawi Jauhari. Ya. Jadi kita akan baca tafsir Al-Jawahir fi Tafsir Quran karya Syekh Tantawi Jauhari dan beberapa penjelasan beliau terkait dengan tafsir ini sampai ini ya, inkaru ba'dul ulama ya, sampai pengingkaran sebagian ulama terhadap teori tafsir ini. Dan baru kemudian nanti beliau melanjutkan dengan al-launul mazhabi.
Nah, al-launul madhabi ini yang tadi saya katakan ya, nanti akan kita bahas dalam dua teori, yaitu teori mazhab fikih dan teori mazhab akidah. Nah, maka nanti akan saya kemas ulang ya, tentu dengan tambahan dari penjelasan tafsir beliau dan juga pengulangan beberapa tafsir Ra'i yang sudah dibahas. Baik, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan di sini ya. Tafsir ilmi dari halaman 363, kalau nanti waktunya cukup sampai 373. Kita 10 halaman. 363. Ini kalau maksudnya kalau kalian nanti mau baca ulang ya di kitab At-Tafsir wal Fasirun, buka di Kalimah Amma Anit Tafsir wal Alwani fil Asir Hadis. Ya, untuk tafsir ilmi dari halaman 300, bukan 363 ya, dari halaman 364 lah, atau nggak masalah dari 363 ya, 363 kita lihat sampai selesai. Baik. Nah, ini sebenarnya penjelasan secara umum lah ya, teori tafsir atau alwanu tafsir yang muncul ya pada masa Asr Hadis. Nah, awalan at-tafsiru baina madhihi wa hadirihi. Lam yatruk al-awail lil awakhir kabiru juhdin fi tafsir kitabillahi wal kashf an ma'anihi wa marami id annahum nadaru ila al-Qur'an bi'tibarihi bisuruhum alladhi jamalahum baina sa'adati dunya wal akhirah fatanawaluhu min awwali nuzulihi bi darasati mutafsiriyah at-tahliliyah dirasah sarat ma'al az-zaman ala tadarrud malhud wa talawwana bi alwani mukhtalifah marbika kulliha aw marrabika ala tahqiq ma wasalana ilaihi fi dirasatin wa qira'atin al-wasiyatil mustafidah. Intinya ini ada perkembangan ya dalam corak tafsir. Walladhi yaqra' kutubat tafsir ala ikhtilafi alwaniha la yadkhuluhu syakkun fi anna kulla ma yata'allaqu bit tafsir min ad-dirasatil mukhtalifah qad waffahu haula'i mufassir aqdamun aqahu min al-bahth wa tahqiq ya. Artinya kalau kita membaca kitab-kitab tafsir klasik, maka kitab tafsir klasik ini ya sudah cukup memberikan isyarat kepada beragam launut tafsir ya. Ada panahiyatul lughawiyah, aspek bahasa, al-balaghiyah, aspek sastra, al-adabiyah ya, aspek ya adab, kemudian nahwiyah, nahwunya, fiqih, mazhabiyah. Mazhabiyah di sini maksudnya akidah, ya, al-kauniyah, al-falsafiyah, teori-teori ilmu alam ya. Kullu hadhihi nawahi wa ghairuha tanawalaha al-mufassirun awwal bitawassul dhahir malmus ya. Semuanya sudah dikaji dalam kitab-kitab tafsir mereka. Ya. Lam yatruk liman ja'a ba'dahum ila ma qabla asnabil qalil min amalil jadid aw asal mubtakir yaqumuna bihi fi tafasiril allati allaquha Allahumma illa amalan dhai'alan la ya'du an yakuna jam'an li aqwal mutaqaddimin. Dan tidak ada yang kemudian tidak dijelaskan lah oleh kitab-kitab tafsir klasik ya kemudian kita terima hari ini ya. Kecuali yang dilakukan oleh ulama hari ini adalah jam'an li aqwal mutaqaddimin yang sifatnya adalah hanya mengumpulkan saja atau syarhan li ghamidiha, menjelaskan yang rumit au naqdan wa taqnidan lima yataburu minha, atau sifatnya kritik ya terhadap teori yang sudah ada, au tarjihan atau dalam rangka merojihkan suatu pendapat ya. Mimma ja'ala tafsir yaqifu waqfa tawila mali abil rukuni khaliya min at-tajdid wal ihtikam. Baik, yang membuat tafsir sifatnya mandek, tidak berkembang gitu ya. Kemudian mumayyizatut tafsir fil asr hadis. Nah, ini beberapa karakteristik tafsir hadis. Nanti kita baca saja untuk mengulangi ya. Alwanut tafsir fil asr hadis, lalu beliau menjelaskan beberapa corak tafsir di masa kontemporer, al-launul ilmi, al-ilhadi, al-mazhabi, al-adabi ijtimai. Nah, ini yang beliau fokuskan sudah kita yang lagi kita bahas adalah tafsir ilmi. Nanti mazhabi ini masuk dalam fikih dan akidah. Ilhadi ini kalian sudah dapat mungkin ya. Kalian ada nggak mata kuliah tafsir liberal? Sudah terlibat? Ada Ustadz. Kapan? Di tahun berapa? Sekarang. Nah, itu dalam istilahnya banyak istilah ya disebut dengan tafsir almani, tafsir fuler. Tapi yang populer dalam kajian teori tafsir itu adalah tafsir ilhadi, ya, tafsir yang menyimpang. Ini juga seperti yang disebutkan oleh Syekh Fuad Rumi dalam kitab Ittijahatut Tafsir pada Rabi Asyar. Jadi istilah untuk menyebut tafsir liberal yang dianggap menyimpang itu disebut tafsir ilhadi. Ya, nanti teorinya banyak, kalau hari ini kita menemukan beberapa teori. Misalnya ada teori Nazariyatul Hudud Mahmud Muhammad Syahrur. Ada juga Nazariyah Nazariyah At-Ta'wil
nazarut takwil ya, teori takwil itu biasa diterjemahkan dengan hermeneutik ya. Takwil hermeneutika itu diterjemahkan oleh beberapa kalangan liberal dengan istilah tafsir hermeneutik, misalnya seperti Nasr Hamid Abu Zaid ya, atau teori Arkun dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa teori tafsir ilhadi. Ya, mungkin kalian sudah belajar di tafsir liberal itu, tapi nanti kita sekilas juga ya akan membaca sebagai bagian dari corak tafsir di masa kontemporer. Ya. Baik. Nah, wasatakallamu an hadhihi al-alwan al-arba'a tafsir fil ashhad. Nah, ini baru beliau masuk satu persatu. Dan kemudian yang pertama beliau bahas tafsir ilmi. Ya. Ini perkembangan tafsir ilmi. Kita langsung saja ahamul kitab ya, alladzi uniyat bihadzal lawn. Wa min ahammi hadhil kutub allati dhahara fiha hadhihi naz'ah tafsiriyah kitab Kashful Asrar Nuraniyah Al-Qur'aniyah fi ma yata'allaqu bil ajram as-samawiyyah wal ardiyyah wal hayawanat wan nabatat wal jawahir al-ma'daniyah. Ya. Jadi ini kitab yang ditulis, bahkan temanya juga langsung menyebutkan beberapa teori ilmu ya, tentang langit, bumi, hewan, tumbuhan dan seterusnya, barang tambang. Dari Imam Al-Fadil At-Tabibul Bari Muhammad ibn Ahmad Al-Iskandarani yang min ulama al-qarn al-thalith ashar al-hijri, bahwa kitab kabirul hajm yaqa'u fi thalath mujalladat. Kemudian ini kitab ini kalau nanti ada pertanyaan terkait dengan uskur ya, beberapa kitab tafsir yang dia dikategorikan tafsir ilmi. Nah, yang pertama adalah Kashful Asrar An-Nuraniyah Al-Qur'aniyah fi ma yata'allaqu bil ajram as-samawiyyah wal ardiyah wal hayawanat wan nabatat wal jawahir al-ma'daniyah, karya Syekh Muhammad ibn Ahmad Al-Iskandarani. Kemudian Risalah Abdullah Basha Fikri. Ya, ini kayak kitab itu juga tafsir ilmi. Kemudian Tabai Al-Istibdad wa Masariul Istib'ad ya, Syekh Sayyid Abdurrahman Al-Kawakibi. Nah, ini masyhur ini, Rajul Islah Al-Islami ya. Nah, ini kemudian apalagi ini penjelasan beberapa contoh tafsirnya ya, tafsir ayat-ayat yang dianggap ini kalian baca saja ya, ini beberapa contoh tafsir ilmi. Wakasyafu tafsir sukun wal muraqabat bil bukhar wal kahruba. Nah, ini beberapa teori nih ya, mereka Tariqah imsakuz zil ay at-tasawwur asy-syams, ini cara membuat foto ya, teori tentang ditemukannya fotografi. Nah, ini dikaitkan dengan ayat alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla walau syaa la ja'alahu sakinan tsumma ja'alna syamsa 'alaihi dalila. Nah, ini ayat yang dijadikan dasar ditemukannya teori tentang fotografi. Kemudian kita acak saja ya, teori tentang perjalanan kapal yang menggunakan al-bukhar wal kahruba, menggunakan uap dan listrik. Wa khalaq dikaitkan dengan ayat wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Nah, ini contoh tafsir atas teori, karena ini kan teknologi yang muncul pada masa-masa awal industri ya. Kemudian kasyafu namusul liqah al-am fil nabat. Nah, ini teori tentang istilahnya di dalam dunia tumbuhan itu, perkawinan antara tumbuhan itu apa istilahnya? Al-liqah al-am fil nabat. Apa istilahnya? Genetik set. Apa? Penyur bukan. Apa tadi yang ngomong tadi siapa? Sebutin. Tisha, apa Tis? Ada Hilil, Ustaz. Hah? Nah, ngomong sambil ketawa. Yang jelas ngomongnya. Tadi siapa yang ngomong tadi? Ada teori apa tadi? Nah, ini ngulangin pelajaran waktu SMP nih. Apa? Teori pengkawinan antara dua tanaman itu apa istilahnya? Pakai stek. Nah, itu diambil dari ayat khalaqal azwaj kullaha mimma tumbitul ard ya. Kemudian nih, kasyafu anna lil jamadat hayatun qa'imah bima tabalwar ya. Kemudian teori tentang
benda mati itu juga hidup ya dengan campuran air tertentu. Ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Ya, kemudian banyak nih at-taghyir fi tarkibil kimai. Ya, apa perubahan teori kimia, wa kullu syai'in dawu miqdar. Nah, ini kan dikait-kaitkan semua nih ya, teori-teori ilmu tadi terkait dengan ayat. Kemudian gunung sebagai pasak bumi yang membuat bumi tidak bergetar, tidak bergoncang. Nah, ini wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum ya. Kemudian tingkatan bumi yang ada 7 ya, khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun ya. Kemudian anal qawma mansyakhun minal ardi dan seterusnya nih ya. Ini beberapa teori-teori ilmu yang muncul ya dalam perkembangan umat manusia tapi dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Wujudul mikrobat wa ta'thiruhu kal jadri. Ya, ini ada hewan ya mikroba yang memiliki fungsi untuk bisa menimbulkan penyakit. Nah, ini dikaitkan dengan wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, itu ayat ini kalau misalnya hari ini ayat terkait dengan wabah corona nih ya, dikaitkan dengan surat Al-Fil. Jadi ini teori ilmiah yang dikaitkan dengan fenomena ilmu hari ini ya. Baik, wa baina aidina kitabu I'jazil Quran. Nah, ada juga kitab lain I'jazil Quran karya Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i ya. Nah, ini kitab yang ketiga dan juga beliau angkat ya ke teori ilmu ini berdasarkan beberapa argumentasi dari ulama mutaqaddimin. Kemudian najid juga almarhum Ad-Doktor Abdul Aziz Ismail ya at-tabib, seorang dokter, nulis kitab Al-Islam wa Tibbul Hadis. Ya, Islam dan kedokteran modern. Nah, ini juga makanya tadi saya katakan ya akhwat, mungkin kalau dikatakan tafsir itu lengkap 30 juz agak sulit ditemukan. Kebanyakan sifatnya tematik ya. Jadi mencari ayat-ayat tertentu untuk ditafsirkan secara ilmiah. Nah, ini kecuali nanti Syekh Az-Zahabi saya akan mengisyaratkan kecuali untuk tafsir Jawahir yang memang cukup lengkap, bahkan bisa dikatakan termasuk tafsir yang hampir 30 juz menjelaskan berdasarkan teori ini. Baik, ini lanjut, masih belum ini bahkan ada beberapa istilah nih dalam bahasa Arab. Baik, dan terakhir Syekh Az-Zahabi mengatakan ya haza. Nah, setelah beberapa kitab dijelaskan ya terkait dengan beberapa teori tadi, maka disimpulkan wa inna a'dhama ulama'il asr hadis. Lalu bisa kita simpulkan bahwa tafsir yang cukup lengkap ya atau kitab tafsir yang ditulis yang cukup lengkap berdasarkan teori ilmi ini tadi ya tashayyu'an lin naz'a at-tafsiriyya al-ilmiyya wa aktsaruhum intajan li hadha at-tafsir ilmi huwa al-marhum Asy-Syaikh Tantawi Jauhari. Nah, kesimpulan akhirnya yang akhirnya menjadi fokus beliau yang lebih detail lagi adalah terkait dengan tafsir Jawahir ya yang ditulis oleh Syekh Tantawi Jauhari. Id annahu ala hasabi ma ra'ayna aktsaru man jama fi hadza wa atala fi tafsir al-Jawahir. Karena menurut apa yang masa beliau hidup ya beliau menyimpulkan bahwa inilah kitab yang paling banyak kajian tafsir ilminya ya bahkan sangat detail ya alladzi yaqa fi 25 juz'an kabira yang terdiri dari 15 juz ya 15 jilid ya besar itu wal mabu bi Mesir sana dan dicetak di Mesir tahun 1341 Hijriah. Walihada ara an atakallama anhu bima yakshifu an tariqati muallifihi wa manhajihi alladhi salakahu fihi. Nah, maka beliau kemudian membahas secara khusus kitab Jawahir ini tadi. Baik, kita baca ya Al-Jawahir secara cepat saja. Al-Jawahir fi Tafsir Qur'anil Karim li Syekh Tantawi Jauhari. Ya. Nah, ini beberapa teori tafsir yang beliau kaji ya terkait dengan tafsir Jawahir. Pertama adalah mad-dawafi, apa yang menjadi motivasi allati hamalat al-muallif ala kitabati hadza tafsir. Motivasi penulisan kitab tafsir ini ya. Nah, ini apa tujuannya atau apa yang menjadi latar belakangnya. Nah, ini langsung dikutip dari pernyataan Syekh Tantawi Jauhari. Khalaqal failasuf al-islami atau bukan Syekh Tantawi Jauhari. Ini kesimpulan dari Syekh Az-Zahabi ya.
khalaqa al-filasuf al-islami al-ma'ruf asy-Syaikh Tantawi Jauhari kama yaquluhu an nafsihi, ya, atau ya ini ternyata Syekh Tantawi Jauhari sendiri dikutip dari kitabnya, tapi nanti kayaknya ada tambahan kesimpulan dari Syekh Az-Zahabi, ya, mughraman bil ajaibil kauniyati mu'jiban bil bada'i at-tabi'iyyah musyawwiqan ila ma fis sama'i min jamalin wa ma fil ardi min baha'in wa kamal. Jadi alasannya adalah karena ketakjuban beliau terhadap alam semesta ini, gitu ya, dari keindahan, dari kesempurnaan dan seterusnya. Tsumma kana minhu kama yaqul annahu lamma ta'ammala al-ummah al-islamiyyah wa ta'alimiha ad-diniyah, ya, alfa aktsar uqala wa ba'du ajillatil ulama an tilkal ma'ani mu'ridin. Nah, maka kemudian beliau semacam memberikan kritikan nih kepada sebagian umat Islam yang menolak atau menganggap ya teori-teori ilmiah ini tadi tidak diperlukan untuk dikaitkan dengan sumber Islam, ya. Wa anittafat alaiha syahina lahin, bahkan kemudian ada sebagian ulama yang lalai dari tafsir seperti ini, ya. Faqalilu minhum man faqqara fi khalqil awalim wa ma auda'a fiha min al-gharaib. Sedikit sekali yang memfokuskan dalam kajian ilmiah atas Al-Qur'an tadi. Pada fa'ahu dzalika ila an allafa kitab kutuban katsiratan mazzaja fiha al-ayat al-Qur'aniyah bil ajaibil kauniyah. Maka kemudian hal itu membuat beliau untuk menulis satu kitab yang mengumpulkan antara ayat-ayat Quran dan berbagai teori-teori alam yang menakjubkan. Wa ja'ala ayatil wahyi mutabaqatan li ajaibis sana. Dan kemudian menjadikan ayat Al-Qur'an untuk sesuai dengan apa yang menjadi keajaiban ciptaan Allah ini. Hakamal khalq wa kana min ahammi hadhihi kutub kitab Nizamul Alam wal Umam wa Jawahir al-Ulum wa Tajul Mursa wa Jamalul Alam wa Nizam al-Islam wal Ummah hayatuha. Walakinna wajada anna hadhihi kutub raghma kasratuha wa intisharuha wa tarjamatuha ila al-lughatil ajnabiyyah lam tashif walilahu fatawajjaha ila dzil izzati wal jalal an yuwaffiqahu ila an yufassira al-Qur'an tafsiran yantawi ala kulli ma wasala ilaihi al-bashar min ulum. Fastajaba Allah du'a wa tamma lahu ma arada. Jadi Syekh Tantawi Jauhari ini ya, sebelum menulis tafsir Jawahir itu beliau sudah menulis beberapa karya ilmiah yang terkait dengan hubungan Islam dengan teori ilmu ini, ya. Tapi itu menurut beliau tidak terlalu memberikan jawaban yang memuaskan, hingga akhirnya beliau berusaha menafsirkan Al-Qur'an ya dengan teori-teori ilmiah yang sudah beliau kaji. Nah, ini yang membuat tafsir ini kemudian muncul. Mata wa kaifa syara al-muallif fi kitabati hadha tafsir. Bagaimana beliau memulai penulisannya? Ibtada al-muallif hadha tafsir ayyama an kana mudarrisan di madrasati Darul Ulum. Nah, beliau menulisnya ketika beliau sebagai guru, ya, seorang pengajar di madrasah Darul Ulum. Fakana yulqi tafsira ba'du ayatin ala talabatiha. Yang mana beliau mengkaji tafsir Al-Qur'an di madrasah ini. Wa ba'duha kana yaktubu fi majallatil Mulaji al-Abbasiyah thumma wali siyarahu fi tafsir hatta akhraja lana hadhihi mawsu'atul kabirah. Dan juga beliau menulis ya di beberapa majalah atau surat kabar ya terkait dengan teori-teori ilmi tadi. Kemudian akhirnya setelah itu artinya gini ya, Syekh Tantawi Jauhari ini produk atau awal mula penulisan tafsir Jawahir itu dimulai dari dua aktivitas. Pertama adalah pengajaran tafsirnya di Madrasah Darul Ulum, dan yang kedua tulisan-tulisannya di beberapa majalah, ya. Kemudian ini menjadi basis beliau menulis Al-Mawsu'atul Kabirah fi Tafsir Al-Ilmi, ya. Kemudian ghadul mu'allim min tafsiri, apa yang menjadi tujuan? Walaqad amala al-mu'allifu rahimallahu min wara'i hadha tafsir kama yaqul an yashrahallahu bihi quluban wa yahdi bihi umaman wa tanqashi bihi al-awsha wa ana ayuni ammatil muslimin. Ya, dia yang menjadi tujuannya adalah agar Allah membuka hati umat Islam, yang memberikan hidayah dan membuka tutup ya yang menutupi kehidupan umat Islam pada umumnya. Supaya fahamul ulum al-kauniyah, dan karenanya mereka bisa memahami ulum kauniyah, ya, ilmu-ilmu yang terkait dengan alam, yang biasa disebut dengan istilah istilahnya itu ayat Allah, ya, ayat Allah yang terkait. Jadi ayat Allah itu ada dua, ada ayat Allah al-kauniyah, dan ada ayat Allah yang Qur'aniyah. Jadi di sini seakan mau mengkaitkan antara dua ayat ini. Wa qala wa inni la'alli raja'an an yu'ayyidallahu hadhihi umma bi hadzal din wa yansiju ala min wali hadzal tafsir al-muslimun ya wal yaqra'anna fi masyariqil ardi wa magharibiha maqrunan bil qabul
ya, dan juga tujuannya agar umat Islam kemudian menjadi dibela oleh Allah, menjadi umat yang besar ya, dengan cara mengkaji ayat kauniyah ini lewat tafsir Al-Qur'an. Wal yuli'anna bil ajaib samawiyati wal bada'i al-ardhiyah asyubban al-muwahhidun. Yang kemudian para pemuda juga semangat untuk mengkaji ilmu alam ini tadi. Wal yarfa'annallaha madaniyatahum, dan juga untuk agar Allah mengangkat peradaban mereka. Madaniyah ini peradaban. Ilal ula wal yakunanna da'iyan haqiqan ila darsil awalimil alawiyyati wasufliyah. Ya, agar kemudian peradabannya menjadi maju untuk bisa da'iyan haqiqan ila darsi al-awalimil ulwi al-sufliyah wal yakumanna min haj man yakufanna al-furanjah fi ziraah, juga dalam rangka untuk menyaingi ya ilmu-ilmu yang sudah atau industri dan teknologi yang sudah dikembangkan oleh kalangan barat ya, dan makanya umat Islam bisa juga memiliki kemajuan dari sisi teknologi az-ziraah wat tib wal ma'adin wal hisab wal handasa wal falak dan selainnya ya. Jadi semacam bertujuan untuk mengingatkan atau untuk memotivasi umat Islam agar secara teknologi mereka juga lebih maju daripada yang sudah dikembangkan oleh kalangan non-muslim. Nah, ini tujuan dari penulisan tafsir Jawaani. Maslak al-mu'allif fi tafsirih. Nah, bagaimana beliau menulis tafsirnya? Walaqad wada'a al-mu'allif fi tafsirih hadza ma yahtajuhu al-muslim min al-ahkam wal akhlaq wa ajaibil qaul wa athbata fi ghara'ibil ulum wa ajaibil khalq mimma yashqu al-muslimin wal muslimat kama yaqu ila al-wuqufi ala haqa'i ma'al ayatil bayyinati fil hayawani wan naba' wal ardh was samawat. Hadza wa innal mu'allif rahimahullah la yuqarriru fi tafsiri anna fil Qur'ani min ayatil ulum ma yarbu ala 750 ayat. Nah, jadi ini salah satu teori penting nih ya. Kita mengetahui dari penjelasan Syekh Az-Zahabi bahwa Syekh Tantawi Jauhari ini beliau menjelaskan atau menetapkan ya di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang terkait dengan teori ilmiah jumlahnya sekitar 750 ayat. 750 ayat ya, 750 ayat. Betul ya. Nah, ini terkait dengan teori ilmu. Fi hin anna ilmal fiqh la tazi ayat as-sariha alami aw 50 ayat. Yang bahkan beliau bandingkan untuk ilmu hukum saja, ilmu fikih saja, Al-Qur'an tidak sampai mencapai 150 ayat. Ya, kama yuqarrir ada Islam ja'a li ummin katsira wa anna sufra mutammima li umur azharaha al-ilmul hadis. Jadi seakan beliau mengatakan, nah ini salah satu motivasi yang harusnya dilakukan oleh umat Islam untuk mengembangkan teknologi dan peradaban mereka, karena ayat Al-Quran yang mengisyaratkan kepada teori ilmu saja mencapai 750 ayat. Padahal ilmu ayat yang terkait dengan ilmu fikih itu tidak sampai lebih dari 150 ayat. Sedangkan kitab-kitab fikih sangat banyak. Kenapa kemudian karya-karya terkait dengan teori ilmiah ini malah seakan kita terbelakang dan tidak berkembang sebagaimana bangsa barat. Nah, ini yang kemudian jadi alasan beliau menulis kitab tafsirnya atau metode dalam menulis tafsirnya yang seakan beliau fokus kepada 750 ayat yang akan dikaji. Wa katsiran ma naj'al mu'allif fi tafsiri yuhayyibu bil muslimina ayat ta'ammalu fi ayatul Qur'an. Ya, di sini juga kita sering mendapati sang mu'allif memotivasi umat Islam untuk terus ya mentadaburi Al-Qur'an terkait dengan ulumul kaun, ya ilmu tentang alam ini. Wa yahuttum al amal bima fihi wa yunaddidu biman yaqra'u ayat, dan juga bahkan memotivasi untuk melakukan eksperimen. Ya, al amal bima fihi itu maksudnya melakukan eksperimen terhadap alam ini. Dan juga termasuk beliau mengingatkan dan mengkritik mereka yang lalai dari ayat-ayat yang seperti ini. Ya, wa yan'a alaman aqfalaha min as-sabiqi awwalin wa waqafa 'ala ayatil ahkam wa waidaha mimma yata'alla bi umuril aqidah. Ya, kemudian juga ya intinya mengkritiklah ya kalangan terdahulu yang hanya memfokuskan pada ayat-ayat akidah dan ayat-ayat hukum saja, tapi kemudian lupa dengan ayat-ayat kauni. Najid al-mu'allif yuqarriru hadhihi an-naghmah. Kita dapati hal-hal seperti ini, keterangan seperti ini tadi, di satu sisi memotivasi untuk mengembangkan eksperimen ilmu alam, di satu sisi yang lain mengkritik ulama-ulama terdahulu, ya di dalam berbagai kitabnya. Min mawadhi'il kitab fa yaqulu fi mawdi' minhu ya ummatul Islam. Nah, beliau memulai dengan ayat-ayat dengan ungkapan motivasi seperti ini, ya ummatul Islam, seruan. Ayat ma'dudatil faraid ijtazabat far'an min ilmi riyadiyat. Ya, ayat-ayat yang secara khusus terkait dengan faraid itu menjadi teori lahirlah ilmu riyadiyat, ilmu matematika. Fama balukum ayuhan nas bisa baumiati ayat fiha ajaibid dunya kulliha.
Lalu bagaimana dengan sekitar 700-an ayat yang itu menjadi dasar lahirlah keajaiban dunia lewat teknologi itu. Ya, hadza zamanul ulum, ini adalah zaman lahirnya ilmu pengetahuan. Wa hadza zaman zuhurul Islam, zaman lahirnya atau tampaknya cahaya Islam. Hadza zaman ruqiyah, zaman kebangkitan. Ya laita syi'ri limadza la na'mal fi ayatil ulumil kauniyah ma fa'ala abauna fi ayatil miras. Ya, maka lalu mengapalah ya kita tidak mengembangkan ilmu-ilmu kauni ini, ilmu-ilmu alam ini sebagaimana yang telah dikembangkan oleh ulama terdahulu terkait dengan ayat waris ya yang melahirkan ilmu riyadhiyah tadi. Walakin aqul alhamdulillah innaka taqra fi hadha tafsir khulasat minal ulum. Tapi aku memuji Allah, kamu akan bisa membaca dalam tafsir ini ringkasan dari beragam ilmu tersebut ya. Wa dirasatuha afdal min dirasati ilmi al-faraid li annaha fardhu kifayah fa amma hadhi fa inna lil ijtihad fi ma'rifatillah. Dan bahkan dia mengklaim mempelajarinya ini lebih afdal daripada belajar ilmu faraid karena ilmu faraid hukumnya fardhu kifayah. Adapun mempelajari teori-teori ilmu ini tadi maka hukumnya bisa dikategorikan fardhu ain karena bertujuan untuk fi ma'rifatillah wa hiya fardhu ain, untuk mengenal Allah lewat alamnya. Ya, ala kulli qadir, itu bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu untuk mendalami ilmu alam dalam rangka ma'rifatullah. Inna hadhil ulum allati adkhalnaha fi tafsir Quran hiya allati aghfalaha al-juhala al-maghrurun min sighal fuqaha fil Islam. Ya, bahkan beliau mengkritik nih para ahli fikih ya yang tidak fokus kepada ilmu alam tadi. Fa hadzal zaman inqilab wa zuhur haqa'iq wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Baik, nah ini intinya semisal itulah ya beliau mengkritik, di satu sisi beliau memotivasi, di sisi lain beliau mengkritik beberapa tafsir-tafsir terdahulu. Lam yalqa tafsir Jawahir qabula dari kasus, tapi yang jadi persoalan tafsir ini pun tidak banyak diterima ya oleh para ahli ya. Artinya dari sisi teorinya, dari sisi kajian ilmiahnya, nah ini mungkin banyak kritikan juga. Hadil maqalat wa ghairuha katsir fi tafsir Jawahir naji aghlab wa qasadara min al-mu'allif fi maqamir raddi ala man kana yuwajju ilaihi al-laum wal i'tiraf. Ya, karena di satu sisi saya Tantowi Jauhari juga mengkritik yang akhirnya juga mendapatkan respon kritikannya ini ya dari beberapa kalangan. Baik, ini juga salah satu kesimpulan Syekh Az-Zahabi, musadaratul mamlakat Saudi li tafsir Jawahir. Bahkan ini ada Saudi ya, negara Arab Saudi bahkan melarang tafsir Jawahir masuk ke negerinya ya. Lam tasma bidukhulhi ila biladiha. Jadi kitabnya ini termasuk kitab terlarang ya, terlarang. Jadi kitab tafsir Jawahir termasuk kitab terlarang di negara Saudi Arabia. Dan seterusnya ini beberapa informasi thariqah ya, metode beliau dalam menafsirkan Al-Qur'an, mungkin seperti yang tadi sudah kita sedikit singgung. Ini nama hadisnya, nanti kalian baca sendiri beberapa contoh tafsirnya ya, terkait dengan teori ilmiah banyak. Tadi sudah sebagai kita lihat contohnya dari tafsir Al-Kawatibi. Kemudian ingkaru ba'du ulama al-mu'assir li hadzal laun ya. Beberapa pengingkaran para ulama terhadap teori ini, misalnya seperti pengingkaran Syekh Amin Al-Quli ya. Jadi beberapa ulama yang mengingkari misalnya adalah Ustaz Syekh Mahmud Syaltut ya, salah satu Syekhul Azhar, kemudian Amin Al-Quli, Muhammad Rasyid Ridha memberikan catatan juga terhadap tafsir Jawahir. Kemudian Syekh Muhammad Mustafa Al-Marawdi, seorang penafsir mufassir kontemporer juga, ini termasuk yang mengkritik tafsir ilmi. Baik, naktafiyuna ya talibat, kita cukupkan saja di sini ya terkait dengan tafsir ilmi ya, dengan contohnya yaitu tafsir Jawahir dan beberapa contoh kitab tafsir lain, sekaligus hal-hal yang terkait dengan pro kontra tafsir ilmi ini. Baik, ya talibat, hal lakunna soalun ma yata'allaqu bihadzal laun min at-tafsir? Fadal? Masih sadar? Hal antunna maziltunna musaddarat? Tersadarkan? Masih Ustaz. Masih. Musaddarat. Ada lesal Arabia. Baik, ada soal? Ustaz, Afan. Baik, ada, fadal. Ustaz, berarti kritikan Syekh Az-Zahabi terhadap tafsir ilmu itu karena
tafsir Al-Quran itu dikaitkan dengan teori-teori ilmiah, Ustaz, yang berubah-ubah gitu. Ya, bukan dikaitkan, artinya gini, seakan ditarik-tarik agar Al-Quran itu juga bisa berubah. Itu kan persoalan besar ya. Karena kita sebagai muslim kan meyakini Al-Quran itu sudah final, tapi kandungannya akan mencakup semua kebutuhan umat manusia. Artinya bukan berarti beliau mengingkari teori ilmiahnya. Teori ilmiah sesuatu yang memang harus dikembangkan, bahkan umat Islam juga harus mengembangkan itu gitu ya, berkontribusi dalam teknologi yang ada. Tapi yang menjadi persoalan kalau perubahan teori-teori ilmiah ini juga berakibat kepada perubahan makna Al-Quran. Nah ini yang kemudian beliau kritik ya. Karena itu akan membuat Al-Quran ini seakan-akan ditarik-tarik bisa kemana-mana gitu. Padahal Al-Quran punya tujuannya, Al-Quran punya kepastian yang menjadi tujuan besarnya apa gitu ya. Kalaupun misalnya kita ingin katakan tafsir ilmi itu bisa diterima, itu sifatnya hanya semacam dorongan Al-Quran saja untuk memotivasi kita menggunakan akal yang menjadi bagian paling penting bagi umat manusia dalam proses eksperimennya untuk beribadah kepada Allah atau untuk ma'rifatullah. Yaitu sifatnya begitu saja gitu ya. Jadi Al-Quran memotivasi kita untuk menggunakan akal kita dan melakukan eksperimen. Tapi bukan berarti kemudian ayat Al-Quran semacam ditarik-tarik untuk sesuai dengan teori-teori ilmiah tadi. Kalaupun ada yang sesuai, ya itu salah satu ijaz. Ya, tadi poin pentingnya di sini ya, bahwa Syekh Az-Zahabi menganggap tafsir ilmu itu bagian dari ijaz ilmi saja. Kalau memang kesesuaiannya itu sejalan. Ya, artinya teori yang ditemukan sejalan dengan apa yang ada dalam Al-Quran, itu ijaz ilmi saja. Tapi kalau kemudian berbeda, ya Al-Quran tidak ikut berbeda. Al-Quran tetap begitu-gitu juga. Gitu. Itu nah? Ustadz, maksud Ustadz berbeda di sini tuh kayak mana ya, Ustadz? Maksudnya kalau misalnya tadi ada teori ilmi yang kemudian dia menarik dalil dari Al-Quran yang kemudian, maksudnya kan ilmi kan berarti bisa berubah, suatu teori bisa berubah. Kemudian Al-Quran itu kan tetap. Berarti maksudnya mereka nanti bisa jadi merubah Al-Quran gitu, Ustadz. Itu maksudnya bisa jadi mereka menafsirkan tafsirnya liberal dong, Ustadz. Ya itu tadi, Al-Quran berubah itu ada dua bentuk ya. Bisa tahriful lafzi, bisa tahriful makna. Ketika Al-Quran ya ditarik-tarik untuk mengikuti perubahan teori-teori ilmiah ini tadi, ya maka akan ada dua konsekuensi. Yang paling fatal tentu adalah tahrif atas teks, ya adanya perubahan atas teks Al-Quran, artinya direvisi. Nah ini tentu nggak benar, gitu ya. Itu lebih parah lagi. Ya, tapi yang dikhawatirkan adalah jenis tahrif kedua yang bisa saja akan berakibat kepada tahrif yang pertama, yaitu tahrif itu artinya perubahan ya. Tahrif itu artinya Al-Quran dirubah, yang mana perubahan itu yang mungkin yang paling minimal itu kepada makna gitu ya. Nah ini yang jangan sampai terjadi. Jadi kalau misalnya makna Al-Quran itu kok tidak sejalan dengan teori yang ada dikembangkan oleh umat manusia, ya bukan berarti Al-Qurannya yang kemudian disalahkan kenapa kok mandek gitu ya, atau Al-Quran itu dianggap tidak sesuai, bukan itu. Karena contoh sederhana beginilah, Contoh sederhananya ada sebagian orang menafsirkan dengan pembatasan yang sebenarnya ini pembatasan yang kurang tepat, dan akhirnya menyimpulkan tafsir Nabi itu adalah tafsir yang kuno, yang tidak lagi bisa dipakai hari ini. Saya dulu pernah di program S3 saya saat kuliah itu ada seorang dosen, ya, alumni dari Barat sana, itu menyimpulkan tafsir Nabi itu sudah nggak relevan. Tafsir Nabi itu untuk zaman Nabi gitu, dan tidak usah lagi kita ungkit-ungkit hari ini karena itu sudah tidak lagi relevan. Padahal Nabi kan juga layantiku anil hawa, ya wahyu juga apa yang disampaikan Nabi. Ya, dan beliau mencontohkan terkait dengan teori ilmu. Misalnya ya, kalau yang saya ingat itu adalah beliau mencontohkan ayat atau tafsir yang terkait dengan ayat tafsir wa'idulahum mastata'tum min quwwah, ya. Dan persiapkanlah dalam peperangan itu kekuatan. Akhirnya Nabi mengatakan ar-ramyu. Ya, Nabi mengatakan menafsirkan kekuatan itu dengan ar-ramyu. Nah, sang dosen ini mengatakan tafsir Nabi nggak relevan. Tafsir Nabi nggak cocok untuk hari ini. Kekuatan itu bukan lagi pakai panah, kata dia kesimpulannya. Ya hari ini sudah pakai nuklir, kemudian senjata tinggal tombol, kemudian bisa dilemparkan bom yang bisa membumi hanguskan suatu tempat misalnya. Nah ini nggak cocok lagi kalau kita tafsirkan dengan makna panah. Nah padahal ya yang saya lihat sih
dia ini yang salah dalam memahami makna ar-ramyu. Ya. Coba saya tanya ya, akhwat. Ar-ramyu itu dalam bahasa Indonesia artinya apa? Terlibat. Ar-ramyu dalam bahasa Arab itu apa artinya? Tafsir Nabi terkait dengan kekuatan ar-ramyu itu maksudnya apa? Atau apa terjemahnya ar-ramyu dalam bahasa Indonesia? Memanah, Ustaz. Nah, kalau kalian megang batu, batu dilempar. Memanah atau bukan? Bukan. Apa? Terus apa? Melempar. Melempar. Ya. Jadi ar-ramyu itu artinya melempar. Melempar itu maksudnya apa? Melempar senjata dari arah yang jauh, ya tanpa harus kita kemudian fisik kita ini terancam karena langsung berhadapan dengan musuh. Itu kan ramyu namanya kan? Ya kan? Nah, sekarang saya tanya, kalau misalnya hari ini kita gunakan kata ramyu untuk melempar nuklir, untuk melempar apa namanya senjata-senjata jarak jauh ini tadi, itu termasuk nggak di situ ramyun? Termasuk. Termasuk ramyu. Berarti ketika menafsirkan wa'idullah mastata'tum min quwwah dengan makna ramyu, seakan tafsir Nabi ini sudah melampaui masa beliau gitu kan. Ya memang di zaman beliau sih makna ramyu panah, karena itulah senjata yang saat ini ditemukan gitu kan. Tapi kan Nabi tidak mengatakan al-quwwah huwa ramyul qaw, ramyu siham, enggak begitu. Nabi tidak menafsirkan al-quwwah ramyu siham. Yang dimaksud kekuatan adalah lempar panah. Nabi enggak menafsirkan begitu, tapi Nabi menyebut ramyu dengan makna umum. Yang akhirnya hari ini kita temukan tafsirnya bisa luas, ya bukan hanya melempar panah, tapi juga melempar senjata-senjata yang hari ini ditemukan oleh umat manusia. Nah, jadi bisa kita katakan ya, kalau ada orang yang menerjemahkan kekuatan yang dimaksud melempar panah, akhirnya memotivasi orang untuk apa namanya ya latihan panah. Ya kalau motivasi untuk sekedar latihan ini nggak masalah saja, nggak ada masalah. Sekarang juga dijadikan sebagai perlombaan gitu ya. Tapi kalau membatasi senjata yang dimaksud oleh Nabi itu mana, nah ini pembatasan yang tidak tepat. Bahkan kalau sampai menyimpulkan tafsir Nabi tidak relevan karena itu dibatasi hanya memanah, itu kesimpulannya juga fatal. Nah, jadi maknanya itu Nabi menafsirkan dengan kata melempar yang bisa dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan zaman ini. Maka kita katakan tafsir Nabi adalah tafsir yang juga tidak akan luntur dengan zaman, karena Nabi la yatiku anil hawa illa wahyu yuha. Dan Al-Quran itu seperti itu juga. Al-Quran itu la yatihil batil min baini yadihi wala min khalfih, yang dia akan terus menjadi jawaban atas setiap permasalahan manusia. Maka kalau kemudian beberapa ayatnya dibatas-batasi maknanya hanya dengan teori ilmiah yang ada, ya atau mungkin diubah-ubah ya sesuai dengan perubahan teori ilmiah yang ada, nah ini konsekuensinya adalah akan merendahkanlah status Al-Quran dan tafsir Nabi sebagai tafsir wahyu yang otoritatif. Ya. Baik. Jadi bukan berarti kita menolak ya teori ilmiah. Teori ilmiah sesuatu yang harus dikembangkan, itu harus berkontribusi gitu. Tapi juga dengan catatan tidak membatas-batasi ayat Al-Quran dengan makna-makna ilmiah yang itu bisa berubah. Baik, Tunah? Ya, terlibat? Yang terlibat Febduna? Baik, kalian kaji lagi ya tafsir kitab At-Tafsir Fasirun terkait dengan tafsir ilmi. Kalau ingin kalian kembangkan, ya sebenarnya banyak ya referensi terkait dengan tafsir ilmi ini. Bahkan tadi saya informasikan ada kajian cukup bagus dibaca, kalau tidak salah tulisan Dr. Mukhlis Hanafi. Ya. Beliau menulis pengantar atas tafsir ilmi yang diterbitkan oleh Departemen Agama. Itu ada beberapa jilid ya, saya lupa ada berapa jilid. Itu sudah cukup bagus untuk kita punya referensi tafsir ilmi. Ya, tentu dengan catatan-catatan yang tadi kita sebutkan, dan Ustadz Dr. Mukhlis Hanafi juga menyebutkan ya pro kontra terkait dengan masalah itu dalam pengantarnya. Baik, naktafi huna ya, kita acukan di sini. Mudah-mudahan ما أخذنا في هذا اليوم مما نستفيد منها كثيرا. فإن شاء الله سنواصل في اللقاء القادم اللون الآخر من التفسير، خاصة في اللون المذهبي. اللون المذهبي terkait dengan mazhab fikih dan mazhab akidah. Baik, naktafi huna. Raisatul fasal man? Siapa tadi Raisatul fasalnya? Saya lupa. Ini Ustaz. Siapa? Nailil. Nailil. Nah, ya. Maksud saya ingatkan absensinya, jangan lupa. Baik. Naktafi atau libat kita cukupan ya. Sudah zuhur. Naam. Nah, Ustaz.
wa naqtatim bi kafatil majlis. Subhanakallahumma. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.